Hari ke-14 ngebahas tentang 5 roti dan 2 ikan. Kamu yang ngerasa bisnisnya kecil atau ngerasa kayaknya ini gak akan berhasil, sebenarnya Tuhan cuma butuh kemauan kamu. Mau gak kamu bawa sesuatu yang belum sempurna, kecil di mata orang, gak mungkin bisa kasih makan 5.000 orang itu, dan kamu bawa ke Tuhan, serahin semuanya ke Tuhan. Mirip sebenarnya kayak hari ke-11 yang kita ngebahas tentang God is my CEO. Tapi perspektif di sini adalah perspektif di mana kita bawa apa yang kecil, apa yang kita udah milikin nih, apa yang kecil, kita bawa skill-skill kita ke Tuhan. Kalau hari 11 itu kita bawa hati kita. Sekarang kita bawa toolnya kita, peralatannya kita, kemampuannya kita ke Tuhan. Di sini dimulai dari ya pertama kali kita sadar gitu, sebenarnya kita bisanya ngapain. Gak mungkin ada di antara kita yang gak bisa ngelakuin sesuatu yang orang lain gak bisa lakukan. Saya jelasin ulang. Gak mungkin kita diciptakan Tuhan tanpa bakat, kasarnya gitu ya. Kita semua punya bakat yang secara natural kadang kita gak sadar untuk kita punya gitu sebenarnya. Dan kadang mungkin jadi agak annoying buat orang lain, karena kita ngerasa ini tuh sesuatu yang gampang loh, kok kamu aja nggak bisa sih ngelakuin begini gitu. Misalnya seperti itu ya. Contohnya ada orang-orang yang sangat nggak bisa ngomong di depan kamera gitu, bahkan nggak berani depan kamera. Saya sendiri, puji Tuhan, ternyata bawel depan kamera, ternyata gitu. Dan memang harus dicoba gitu. Dicoba dari video-video yang jelek sebelumnya, latihan terus sampai akhirnya ya ada di titik ini gitu. Ada di titik dimana saya bisa ngomong ngakong ngidul, bahkan mau ngomong 1 jam pun juga sebenarnya bisa. Cuma pertanyaannya kan siapa yang nonton juga gitu ya. Kalau podcastnya berduaan mungkin sama teman, ngomong sejaman, kasih ide semua segala macam, atau kasih masterclass, kayaknya itu jauh lebih bermanfaat daripada saya cuma ngomong di mobil 1 jam. Kalian nanti gak dapat intisarinya juga gitu. Makanya setiap video saya usahain untuk dapat 1 makna aja. Abis itu ada actionable stepnya supaya kalian bisa langsung praktek. Dan hari ini kita kan memang lagi ngebahas 5 roti sama 2 ikan gitu. Dan di 4 kitab Injil itu ada cerita tentang Tuhan ngasih makan 5.000 orang itu. Tapi cuma di kitab Yohanes doang yang ngebahas bahwa 5 roti dan 2 ikan itu datangnya dari seorang anak kecil, di Yohanes 6. Dan di situ perspektifnya langsung berbeda gitu. Dari murid-murid yang menemukan 5 roti dan 2 ikan, di Yohanes dibahas bahwa si anak kecil ini menyerahkan 5 roti dan 2 ikan tersebut. Ya kita kebayang lah ya, namanya itu kan khotbah panjang, terus mungkin sama orang tuanya dibekelin, Nina, daripada kamu kelaparan dikasih 5 roti 2 ikan gitu. Mungkin itu cuma cukup buat si anak itu doang. Mungkin itu benar-benar kasarnya ya, penyambung hidupnya dia, karena nggak tahu kan dia tinggalnya seberapa jauh gitu. Kalau misalnya 5 roti dan 2 ikan itu nggak ada, bisa jadi dia kelaparan di tengah jalan terus ya goodbye gitu kasarnya. Tapi dia mau ikut ambil bagian, walaupun kesannya kecil, walaupun kesannya nggak berarti, tapi dia mau serahin semua yang kasarnya dia punya gitu. Serahin ke Tuhan, Tuhan ini ada 5 roti sama 2 ikan gitu. Manggil murid-murid kan, kok atau mas bang gitu manggilnya, nggak tahu gimana jawabannya di zaman sana kan manggilnya. Terus ya dia kasih gitu semua, 5 roti 2 ikan.
Everything he had. Dan yang kasih makan 5.000 orang itu bukannya 5 roti dan 2 ikannya. Yang kasih makan adalah mukjizat Tuhan lewat 5 roti dan 2 ikannya. Kadang kita ngerasa harus sempurna dulu, harus bagus dulu, harus hebat dulu, harus punya sertifikat dulu, harus banyak banget alasan kenapa kita nggak mau mulai gitu. Dan saya sendiri dapat teguran itu terus menerus. Sampai akhirnya kemarin pas seminar itu saya belajar quotes-nya Coach Diti yang ngomong even a broken crayon still colors gitu. Bahkan sesuatu yang nggak sempurna pun masih tetap bisa kasih warna selama kita mau menggunakannya. Di situ saya jujur tertampar lah kasarnya, tertampar, terchallenge, ya apapun istilahnya, saya ke-trigger gitu. Kenapa sih saya cuma membatasi diri saya gitu? Kenapa saya terus-terusan bilang nggak bisa, terus-terusan bilang nggak mungkin, nggak ada waktu? Kenapa saya terus-terusan membatasi diri saya, padahal saya dilahirkan serupa dan segambar sama Tuhan yang gak terbatas gitu kasarnya. Dan di momen itu, di momen otak saya mindsetnya diubah gitu. Ternyata semuanya bisa lancar-lancar aja, semuanya masih ya terkendali lah kasarnya. Walaupun memang banyak jatuh bangunnya, banyak mentok-mentoknya gitu ya, gagal-gagalnya ya banyak juga gitu. Yang saya pelajarin bahwa kalau kita udah punya kemauan, Tuhan akan berikan kemampuan. Serahin aja gitu, apa yang kamu punya sekarang, kemampuan kamu, apa yang udah kamu pelajarin, bawa ke Tuhan. Kalau kamu udah dapet keinginan untuk dari dulu gitu, aduh saya pengen bikin bisnis ini gitu. Apa sih yang harus saya buat? Dan coba jalanin dulu deh. Coba jalanin, coba cari orang-orang yang udah pernah jalanin sebelumnya, dan kamu bisa lihat gitu, tangan Tuhan tuh akan terus bekerja, ngasih opportunity, ngasih mentor, ngasih orang-orang, dan benar-benar pintu tuh dibukain, terus juga jalan dilurusin, kasarnya dipermudah semuanya gitu. Yang penting kita udah punya sebuah tujuan dan menyerahkan itu semua, termasuk diri kita, otak, pikiran, jiwa, semuanya ke Tuhan. Jalanin apa yang udah Dia taruh tiap hari. Dan ya, percaya aja, punya iman. Dan mungkin buat kalian yang masih ngerasa kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak ini, kalau misalnya ya kalian tetap terus menerus kebayang soal mimpi itu, kebayang berhari-hari, saya pengen jadi ini, saya pengen bikin ini, saya pengen ini, terus menerus. Bahkan walaupun kamu udah buang mimpi itu, mimpinya balik lagi, coba tes lagi deh, coba uji lagi, kamu doain lagi itu mimpi, kamu coba pelajarin lagi mimpinya. Jangan-jangan memang itu beneran panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Mungkin kamu sekarang belum bisa apa-apa, tapi cukup datang aja kayak si anak kecil tadi, serahin semuanya ke Tuhan, bawa apa yang ada sama kamu, semuanya kamu serahin. Tuhan lihat hati kok. Asal motivasi kita benar,
kita pengen jadi orang yang lebih baik demi keluarga kita, demi orang sekitar, demi masyarakat luas. Saya percaya deh, gak mungkin Tuhan gak akan kasih kita kesempatan, kasih kita hikmat, dan kasih kita bantuan gitu. Kasarnya saya lupa ayatnya, tapi Tuhan aja tuh sampai ngomong kayak gini, kalau kamu aja tahu memberikan roti, kalau kamu aja nggak mungkin kasih batu karena kamu yang minta roti, nggak mungkin kasih ulah karena kamu yang minta ikan, masa iya Bapak kamu yang di surga nggak akan melakukan apa yang kamu minta? Selama itu baik ya, karena kita juga sebagai orang tua sadar dong, kalau misalnya anak kita minta permen, tapi kita tahu permennya bikin giginya bolong segala macem, ya otomatis kita nggak akan kasih. Tapi kalau misalnya anak kita minta madu misalnya, Pak mau makan madu dong, kita tahu itu sehat gitu, pasti kita kasih. Kalau udah kebanyakan, pasti kita tahan. Tapi ya Bapak di surga juga sama kok kayak kita gitu, bahkan Bapak terbaik gitu kasarnya, Bapak versi nomor wahid gitu. udah paling pertama gitu. Dan ya kalau kita sebagai anak-anaknya datang dengan hati yang benar-benar pengen memuliakan dia, pengen kasih yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita, masa iya nggak ditolong? Ya nggak sih? Coba deh kalian bayangin deh, anak kalian pengen jadi sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kalian bayangkan, masa ya nggak, kita sebagai orang tua nggak ngedukung? Kayak nggak mungkin banget gak sih? Nah itu juga yang Tuhan siapin buat kita. Bahkan tuh jujur saya pribadi aja, anak saya masih umur 2 tahun gitu. Anak saya masih umur 2 tahun, tapi saya udah mempersiapkan kasarnya ujangan-ujangan, nilai-nilai. Channel ini aja tuh saya persiapin buat anak saya nantinya gitu. Kalau misalnya saya udah tua atau saya udah mungkin di umur yang udah nggak bisa ngomong lagi atau gimana, ya anak saya masih tetap bisa dapat perspektif saya di umur 30 tahunan, selama YouTube masih ada ya. Tapi dari situ juga kita bisa belajar gitu. Kalau saya aja nih, orang-orang yang kasarnya enggak, ya hikmatnya terbatas, pikirannya terbatas, udah persiapin segitu jauhnya buat anak saya yang masih umur 2 tahun. Kasarnya masih punya 16 tahun buat dia lulus kuliah, buat lulus SMA gitu ya. Dia mau nentuin kerja atau dagang, ya bisnis gitu. Udah masih ada 16 tahun buat saya pusing gitu kasarnya ya. Tapi saya udah persiapinnya dari sekarang gitu. Apalagi Bapak yang di surga, dia udah tahu masa depan kita, dia udah tahu kita akan jadi apa karena dia yang bikin kita. Masa iya dia gak mempersiapkan kita untuk jadi versi terbaik kita? Gak mungkin dong. Makanya saya hari ini mau ngajakin kalian deh, yang masih ragu, yang masih ngerasa aduh saya gak bisa, saya punyanya cuma kecil. Jangan terus-terusan mikir dengan pola pikir kamu. Ada satu quotes dari, saya lupa deh siapa, tapi quotesnya nempel banget di otak saya. Jangan ngebatasin Tuhan yang gak terbatas dengan pemikiran kamu yang terbatas. Itu kena banget ke saya, kayak oke. Mindsetnya emang harus diubah, otaknya yang harus diubah. Sebelum bikin bisnis, sebelum ngelakuin segala sesuatu, benerin dulu otaknya. Karena kalau yang di dalam otak ini masih belum bener, mau ada kesempatan miliaran, triliunan di depan mata, tetap aja gak akan bisa kita kelola dengan baik. Ya, semoga video ini ngebantuin kalian, dapetin dan ngedorong kalian juga untuk mulai langkah pertama kalian.
It's been day 14, udah hari ke-14, udah 2 minggu saya jalanin challenge ini. Jadi semangat, coba mulai challenge diri kalian. Boleh 30 hari, boleh 90 hari. Mulai aja dulu pelan-pelan. Percaya setiap harinya Tuhan akan tuntun kalian. Dan bikin video YouTube-nya. Kenapa? Supaya kalian bisa ada bukti bahwa kalian tetap konsisten setiap hari. Itu aja, semoga video ini ngebantu. Nama saya Eskal Wijaya, Tuhan Yesus memberkati. Bye.